segini kayaknya ada tebel nih, tebel otak. Jadi penari itu konyang ngigel itu dari awal sampai akhir gitu. Setelah pertunjukan, adalah timpale metakon ya. Ini setelah ini tuh otaknya mau dibawa kemana gitu kan. Nah, gue kan berpikir sampai sejauh itu ya waktu itu ya. Tidak berpikir sampai sejauh itu gitu. Kemudian itu dia mengingatkan, nah yang kayak gini-gini ini harus jadi concern juga sama seniman-seniman kita gitu. Jangan sampai material-material yang digunakan saat pentas, ketika pasca pentasnya menjadi sampah gitu tuh loh. Ini kan sama dengan kita nyampah gitu tuh. Anak-anak muda di Bali gitu, di isi Bali itu, yang berminat ke tari kontemporer itu beliau saja nih anak-anak muda di Bali itu udah banyak sekali gitu tuh. Nah, cuman kan sekarang tugas kita itu tadi mengarahkan mereka gitu. Bahkan dalam konteks tradisi itu kan ekosistem kita juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan maksimal kan. Gitu. Biasanya gitu yang ada sih sikut-sikutan seniman di Bali ya. Yang membuat properti artistik dan lain sebagainya. Itu kan kerja kolaboratif tuh, semua itu beli gitu. Itu tidak hanya berdiri pada satu disiplin ilmu gitu tuh. Dia pasti beririsan tuh dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Termasuk di luar tuh gitu tuh. Penari keseliuk aja beli. Selamat sore, Swastiastu. Today we have a special guest star, Colin McPhee. Yes, Colin McPhee. from where? From France or Belanda? Oh, yeah, and stay in Siam. And Kawin. now stay in Singapore. Kemarin pentas di Arda Chandra. Ya. Yes. Sebenarnya kan nak nepung bapak ini nak tabur buat agak selalu karena blasteran yang. Kan fun fact. Saya besok kan mau balik gitu. Torres nih gal nih. Nak balik nih. Torres nih. Jadi beli orang kesekian tuh ngomong gitu. Berarti sekan dong gue salah. Bahkan Pidang pakai SMA, sana kan zaman warnet nah. Melarilah ke warnet di Tegal Tamu pas tuh. Balik ke mau Maya jadi kan Maya, set. Aku bahasa Bali Maya kan. Tetep petugasnya orang, nak Bali beli ya. Nak Bali ya. Nengok yang di Banjarmukti nggak Badu gitu. Kadang anak Jakarta kok. Gitu. Padahal produknya Bali Tulen. Ada iso. Berarti kayak ini nak bantu cepat pikir hijau aja semeton Sundaraman duduk bulenya ajak tinggal nih gitu. Sih kan kelihatan saya nak darah di tubuh orang darah Gianyar darah bodoh kan liu bule-bulean berkecimpung di kesenian tuh kemungkinan sana nih Sundarama ada ngado di Balimbanan itu aja gitu. Itu sih aja ngordo penyen. Bisa padu nih. Yang podcast yang Kode lah aja. Jangan. Sebelumnya kita dapat barang satu frame ya sama Pak Tut. Ya di Tengkulak aja. Sekarang sama anaknya. Nyen. Segera tuh, pantai Cang terbalik ya Ci. Engen. Udah jadi Bayu ya. Jangan lu sejarah gak? Kadang aku saji. Karena saya di Rio, maklum nah, terbawa kebiasaan. Garis bawahi istrinya Diong Dayu. Sebenarnya nggak sih ngawang bahwa ini Gus Bagi panggapatan Godi sahab Cang. Oke. Ada coba salus jangan beli Liong, karena jabo betul. Wah, langsung kotak jendang Cang. Meskipun chat tuh langsung kotak jendang Cang ya. Itu untuk mengalihkan grogi Cang tuh kejadian cilah orang Cang. Soalnya kejadian campur. Gede. Ternyata nak berkasta rago kotak jenazah dua kok. Tuh ngocah mengalihkan grogi Cang ya. Gede lah mereka. Biasa terjadi itu. Ini mulai sekan ya. Dari nama cuk Ghost Bang. Itu bagus. Ningrat kan? Sajan. Ghost Wah. Ternyata Agus Wahyudi. Singkatan ternyata Ghost Wah. Ghostku ada lah Ghost Bangku ternyata saya. Ghost Kuyan. Ini aja
Iya. Oh, mohon maaf ya sebentar ya, kita nih lagi relaksasi karena sebulan lagi libur. Saja. Dan di awal Sebulan libur. Sebulan libur lu, Bos. Sebulan ada untuk upacara banyak. banyak. Oh iya. Ini izin dulu. Izin kemarin. Kadang suruh tuh siapa dapat. Umur 1 bulan son kene tuh. Ada suruh. Ternyata Ya, wah ternyata gitu. Ngatur waktu tapi. Si Ben api kok orangnya. kemarin rencana mau konten anak sakit. Ya, yang kita pertama undang itu kan ya. ya, anak sakit. Jadi terima kasih hari ini. Siap sama Memang Kang harus Adri. hujan nih. Agak aneh anu harus tedon mertamu loh. Pusing ya, Hujan. Kan belum pantasnya hujan ya hujan. Jangan. Musimnya Mas ya. Musim. Oke, serem-serem kan. Musim. Jangan dihiperboliskan. Ya, benar. Jadi terima kasih Iya. Lego sudah hadir dan ajak kita diskusi nih, ingin tahu nih. Siap. Kita akan berbicara dari sudut pandang anak muda, seniman muda Cito. Asik. Dengan fenomena yang sekarang di Bali, wah banyak banget. Iya. Oh, apa tuh? Dan juga Gus Bang ini kan salah satu pemeran film dari Samsyara. Samsara. Yang belum nonton nanti bisa di Netflix ya. Yes. Ya, udah tayang kayaknya. Udah tayang di Netflix. Ben dua Cimancing ngebeli jengcang. Aduh. Mencing orang ngajak anak-anak ke bioskop. Jelema sing kan berpikir ya cimbali Samsara sakit benar. Saya kayak mau ngecok kan halus. Setelah saya balik ngerti. Oh ini jawab. Nah berusaha ngerti ya. Bukan jadi balik film berpikir gitu ya. Ya harus perlu imajin yang beda. Tahu aja pas makan dong kan. Enggak. Makan lalu nah. Wi mau menjelaskan anak butuh energi ke kita. Mau makan lu sotot ore aja maksud Samsara ke kita. Cek-cekan saya ngerti. Bener bener berpikir. Oh mendarat ke pasar lah kalau nasi. Saya kan ada kotak begini. Bos langsung beli ngotol soal itu banyak dah Saya minggu, bayar. 2 minggu gitu kan. Bang, lu nih. Biarkan mengendap gitu informasinya. Langsung tembak. Berkesiap ya kadang Onie, kadang Bina aja yang mau balik film action gitu. Ternyata film berpikir aja yang gitu ya. Tapi sangat luar biasa. Ya. Bagus, sangat luar biasa dan itu juga memantik kita untuk ngajak Bagus ngobrol juga. Karena kalau yang tangkap kan Bagus pemeran drama juga di sana kan, di Samsara kan. Dan jujur tuh toh Samsara tuh koreografer komunikasi, tabuh berkomunikasi, visual video berkomunikasi. Ya. Cak morto melono. Nah, kalau POV canggih ya. Secara konteks Samsara kan kita harus pahami dulu apa itu Samsara. Cuman secara karya seni dan visual, koreografer, musik, kata apalah itu istilah videografernya itu. Wah, aja ngotonya. Meskipun saya ada saya ada Ya, bisu dia kan. bisu. Wah, gagah aja nih. Harus nonton, udah ada mau tayang di Netflix ya. Ya, kayaknya udah tayang kayaknya. Udah tayang ya? Udah tayang ya. Berangkatnya dari mana nih? Cut, ya kita kenapa bisa sampai di titik menjadi pemeran Samsara, Bligos kuliahnya di mana? Tadi sudah sempat bilang bahwa sing di Kokar. Nah, Ya. Nggih. anak Pak Kodi sing di Kokar. Oriana masuk audisi kan Pak Tot. Apakah anak ini tidak ingin melanjutkan kesedihan atau gimana sebenarnya? Aduh berat satu. Ya. Silakan Bligos, silakan Bligos. Suksema dulu. Siap. Jadi, Om Swastiastu. Perkenalkan nama Tiang. Nama panggilannya Gus Bang. Gus Bang. Nama lengkapnya Nika Iputu Bagus Bang Sadagra Saputra. Profesi Tiang yang rutin memang Tiang lakukan saat ini adalah mengajar. Karena Iya. Tiang juga dosen di Si Bali, sekarang namanya Si Bali. Tiang ngajar di Prodi Tari sejak tahun 2019 sampai hari ini. Gitu. Kemudian ya Tiang juga selain sebagai dosen aktif juga bikin karya gitu, sebagai koreografer. Tapi memang kalau untuk konteks kekaryaan tari Tiang itu, Tiang memang fokusnya itu justru pada ranah tari kontemporer gitu, penciptaan tari kontemporer. Bahkan tari tradisi pun sampai saat ini saya belum pernah sebenarnya bikin karya yang memang tradisi itu belum pernah sama sekali. Gitu. Tapi sebagai penari ya, sebagai penari Tiang penari tradisi, penari Bali, sering nari sama bapak juga, nopeng dan lain sebagainya. Bahkan basicnya juga dulu latihan tari Bali gitu, di Sanggar Lokananta dulu. Dari SD Nika gitu. Terus ya banyak hal lah yang dilakukan di Monika selain nari itu juga sempat fokus ke olah vokal dulu waktu masih SD.
Bahkan sempat juga dulu mewakili yang pertama kalau nggak salah Kabupaten Badung kayaknya waktu PKB Pop Bali itu, yang lupa tahun berapa. Terus mewakili Gianyar gitu juga. Justru Tiang tuh awalnya udah lama di vokal justru di sebagai penyanyi Pop Bali. Pop Bali Tiang dulu. Bahkan malah lama di situ Tiang justru. Sama. Itu Iya sekan nih. Iya sekan waktu SD itu justru fokusnya ke olah vokal kan dulu malahan. Karena bapak tuh nak melalui pidan terus yang sih ngarahin sebenarnya bapak tuh. Nya ada di apa terus yang diarahkan sama bapak. Bahkan untuk mengajarkan nari pun nggak pernah bapak itu. Mula oriennya ke sanggar gitu. Tapi yang bawa mulai gitu. Ya. Menina igal aja bapak gitu. Bapak cuma tugasnya menin kan gitu. Oke. Tapi ini nasarin pidan di sanggar terus di Batuan juga di Kak Jimat juga sempat nasarin igal gitu. Ya kerjaan bapak gitu tuh udah cuma menin kan gitu, murin gitu. Tuh konteksnya Pak Tet dayo pakai kau Tuh sing nawa pada momen itu ya. Pada momen itu udah Tiang nggak tahu sih juga. Tapi satu sisi dikasih nge-explore nih Gus juga secara nggak langsung pada saat itu ya. Iya, karena itu udah buktinya ya banyak hal yang Tiang coba gitu kan. Nyanyi, kemudian menari juga, megambel, musik dan nah sampai pada akhirnya momennya di SMA itu di SMA itu Tiang sempet bingung dulu itu SMA dan Tiang memang bukan di SMKI, Tiang maksudnya di SMA negeri itu juga karena bypass itu karena dari waktu SD karena berprestasi kan ke bidangnya itu kan bisa, kemudian masuk ke SMP 3 dulu di Kerenang Saniko mau ngoleksi prestasi lagi akhirnya ikut dulu lomba di SMA 4 yang dulu SMA-nya SMA Negeri 4 dan Pasar Menang Maning. Anak SMA 4? SMA 4 ya, Forsman ya. Anak berkacamata gitu juga. Ada marah. Oke. Itu udah ke Forsman juga karena prestasi gitu. Waktu itu lagi-lagi prestasinya nyanyi dan nari waktu itu. Akhirnya dia masuk di SMA 4. Nah, setelah SMA ini apa paling tuh? Kijo kalem nih gitu. Kijo ke kuliah tuh paling tuh. Sama sekali tidak ada bayangan gitu tuh loh. Apa sebenarnya potensi diri waktu itu, apa yang bisa dikembangkan dan lain sebagainya itu memang sengaja dan bayangan gitu. Bahkan dulu tuh dari sisi orang tua atau ibu dulu nyaranin ke HI, hubungan internasional. Daftar yang dulu di UNUT sama di UGM kalau nggak salah, nggak lolos. Habis itu bapak langsung diisi kan mau masuk gitu, diisi. Tapi keluar gitu, udah di Bali kuliahnya gitu. Nah ini pesan yang sampai hari ini itu yang masih saya ingat pesannya bapak itu adalah kenapa kuliah di luar Bali, entah diisi Bali, entah isi Jogja ataupun isi Solo, dan akhirnya kita memutuskan diisi Jogja tuh Nika, supaya kamu bisa melihat Bali dari luar. Gitu. Setelah kamu bisa melihat Bali dari luar, kamu pulang ke Bali, kamu punya bekal yang banyak untuk bisa mengkritisi Bali, khususnya kesenian. Itu pesannya Bapak yang sampai hari ini masih Tiang ingat gitu, dan mungkin secara tidak langsung itu juga yang membentuk Tiang ya. Dari pola pikir, setelah itu cara pandang juga gitu, yang mungkin oleh sebagian banyak teman Tiang itu mengatakan berbeda gitu, cara berpikir dan pola pandangnya melihat kesenian itu sendiri gitu. Dan disitulah kemudian di Jogja itu Tiang mulai menekuni bidang itu tadi, tari kontemporer itu. Sejak tahun 2014 itu Tiang baru benar-benar terjun lah, benar-benar mendalami itu sebenarnya apa sih kontemporer gitu sampai hari ini gitu. Karena sebelumnya Tiang kan masa 2011 itu di Jogja, apa kontemporer Tawang kan? Karena saya ada basic itu sebelumnya, secara teori Tiang nggak tahu, secara pengalaman Tiang nggak tahu juga, berkarya yang Tiang, kira-kira SMA kan. Sampai di situ ikut aja nulungin tugas akhir kakak tingkat gitu kan, ada menari di gitu tuh. Udah ikut aja tanpa pernah mempertanyakan ya apa sih sebenarnya gitu. Ya ini tari tahu Tiang gitu. Sampai akhirnya 2014 itu ketemu sama
sosok guru tiang sebenarnya juga itu beliau orang Lampung aslinya, Arya Sani, dan masih banyak lagi juga guru tiang lain gitu. Dialah yang memperkenalkan gitu tari kontemporer dan termasuk juga mempertemukan tiang dengan orang-orang lintas disiplin gitu. Jadi tiang di Jogja tuh ngotot sing aja nak tari gitu ya. Justru tiang melompat pagar gitu. Sering ngobrol sama teman-teman musik, teater, rupa, gitu, sering pentas di galeri kayak gitu-gitu. Nah, dari pertemanan itulah kemudian ya banyak membentuk pola pikir tiang yang hari ini tiang punya gitu. Itu perjalanan berkesenian tiang seperti itu gitu. 2014 11 tahun. 11 tahun. Ya, 11 tahun hari ini ya. Awal pertama kesan melihat kontemporer itu apa yang ada di benaknya Beli Gus? Mungkin ada pertanyaan atau selain pertanyaan, apakah kontemporer itu sesuatu hal yang apa gitu mungkin di kepala kalau POP kita di sini aneh bahwa kontemporer bagi tiang. Dan beliau kita berdua tahun ya, saya nggak tahu nih Ton. Ya. Aneh bahwa kontemporer itu dong baru bahwa kontemporer. Apakah itu bisa? Apakah seperti itu pemikiran Beli Gus pada saat itu atau gimana? Nah, kalau waktu itu terus terang aja Tiang tidak pernah mempertanyakan itu dulu awalnya gitu, karena itu tadi dah kakak tingkat datang, bantuin ini ya di tugas akhir nari gitu, ya gitu nari udah gitu, tanpa pernah mempertanyakan gitu. Walaupun memang dari segi bentuk gitu ya, segi geraknya nih, memang Tiang justru kebanyakan mendukung karya-karya kakak tingkat yang aslinya dari Sumatera justru gitu. Dan di sana Tiang baru mengenal, oh ada bentuk-bentuk tari di luar Agam, Ngangsel dan sebagainya, itu baru tahu di situ kan diperkenalkan tanpa pernah mempertanyakan terlebih dahulu gitu. Terus di tahun 2014 itu ada satu, itu udah Arya Sandi itu yang kemudian jadi guru Tiang. Dia ngai karya saat itu memang unik yang ngelihatnya. Unik dalam arti secara bentuk itu melenan ya. Asalnya sing ada sing bentuk-bentuk kelokalan itu loh, bentuk-bentuk tradisi yang hadir di situ yang dieksplor gitu. Justru yang hadir itu menurut yang bentuk-bentuk baru yang ya pak aja ragon ya gerak-geraknya, tapi di sisi yang lain kok berjarak ya gitu. Oke. Semacam gerak-gerak keseharian yang dipakai tapi diolah sedemikian rupa menjadi bentuk yang baru pada saat itu gitu. Itu unik tuh menurut Yang gitu. Nah, apa nenah gitu. Akhirnya dapatlah kesempatan jadi penarinya waktu itu. Oke. Udah tambah tertarik yang akhirnya mendalami ini sebenarnya kengken sih gitu. Bahkan waktu itu juga yang statementnya dia, bahkan tradisi itu tidak melulu persoalan ini Bali, ini tari Bali, ini tari Jawa dan lain sebagainya. Justru konteks tradisi itu bisa diperluas lagi caranya melihat bahwa cara kita berjalan itu tradisi kita, cara kita duduk itu tradisi kita, cara kita makan itu tradisi kita juga gitu. Intinya tradisi itu kan kebiasaan yang dibentuk gitu kan, yang diulang, secara repetitif gitu, akhirnya menubuh gitu bahasanya. Itu juga tradisi gitu, dan itu yang dilakukan gitu, karena ternyata latar belakangnya dia itu juga walaupun pernah kone melajah tari Bali pindah di Lampung gitu kan, karena sementara Lampung banyak juga sementara Bali banyak di Lampung kan, dan belajar musik dan lain sebagainya gitu. Tapi justru pilihan artistik dia malah hal-hal yang benar-benar intim gitu lebih, yang memang jujur ya gitu loh, bahwa tradisi raga nih gitu, cara berjalan raga kene, cara raga bertindak seperti ini gitu. Itu yang diolah gitu. Nah dari situlah kemudian Tiang tertarik mendalami lagi sebenarnya apa sih kontemporer itu, apakah kontemporer itu hanya sebatas canda orang Biliong ini baru bukan kontemporer nih gitu, aneh bukan kontemporer nih. Ternyata bukan cuma perkara itu gitu. Oh, bukan perkara itu. Bukan. Jadi kalau menurut Tiang pribadi nih Ki, karena kan definisi kontemporer itu sampai hari ini kan masih belum menemukan satu kesepakatan yang kemudian menjadi pengertian bersama gitu ya. Karena kalau kita melihat geografis di Indonesia kan Liwajan tuh provinsi Kewah tuh Motang tuh. Kalau kita mau ngomongin tari kontemporer itu akarnya tradisi gitu. Tradisi necen kan cuma ada Bali, ada Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya. Banyak sekali gitu tuh loh. Oke. Makanya kemudian masing-masing
kabupaten dan individu ini pasti adalah definisi tentang apa itu tari kontemporer itu. Nah bagi Tiang, tari kontemporer itu justru titik beratnya itu ada pada cara pandang kita hari ini itu lebih. Dia memang banyak bergerak di wilayah fikir ya, kontemporer itu. Karena yang dilahirkan oleh dia itu adalah narasi dan juga wacana gitu. Alih-alih melahirkan bentuk gitu. Makanya menurut Tiang kontemporer itu adalah itu tadi bagaimana cara pandang kita, perspektif kita hari ini melihat segala bentuk peristiwa kejadian yang hadir hari ini gitu, menggunakan kacamata hari ini untuk melihat peristiwa masa lampau gitu. Itu menurut Tiang ini. Secara metodologisnya seperti itu. Iya, bagi Tiang seperti itu. Makanya seniman tari kontemporer itu bisa dibilang kritis orangnya gitu. Karena dia pasti akan banyak bertanya gitu tentang peristiwa yang terjadi hari ini gitu. Dia gunakan perspektif itu untuk kemudian membaca ulang peristiwa yang terjadi di masa lampau gitu. Nah, peristiwanya apa kan jadi sebenarnya? Bisa memang kita berangkatnya dari katakanlah satu tari karya Tiang lah misalnya contohnya. Karya Tiang tahun kemarin, Nike kan Tiang memproduksi karya yang judulnya Sejak Padi Mengakar. Nah, Nike itu adalah karya yang lahir dari kegelisahan saya gitu. Sebagai orang Bali yang 7-8 tahun pergi dari Bali, meninggalkan Bali, mulai benjani ke Bali, melihat situasi Bali yang jauh berubah. Gitu. Utamanya itu adalah cari rumah yang sayang hilang gitu loh. Nah itu yang kemudian Tiang coba pertanyakan ulang konteks agraris hari ini di desa Singapadu itu seperti apa gitu loh. Makanya isu yang Tiang garap waktu itu, nanti kan ngomong wacana ya, kontemporer itu erat dengan wacana gitu. Wacana yang Tiang lempar waktu itu adalah tentang isu alih fungsi lahan pertanian menjadi wilayah industrial gitu. Dan itu kan yang terjadi hari ini gitu kan. Data booming kan hari ini tuh, cari di Jatiluwe, gerakannya seperti itu kan. Itu fakta yang terjadi hari ini gitu. Itu karya yang Tiang lahirkan. Nah pembacaan Tiang kan misalnya tari tani, ya kan? Tari tani diciptakan dulu ketika pada masa itu budaya agraris kita di Bali kan kuat aja tuh, ya kan? Karena kan bagaimanapun juga karya seni itu kan mimesis ya, tiruan dari kenyataan yang hadir gitu kan. Pada waktu itu kenyataannya agraris masih kuat, pertanian masih subur gitu kan. Lahirlah karya tani gitu. Nah hari ini relevan sih, gitu kan sebenarnya pertanyaan Tiang Li. Itu cara kerja kontemporer saya itu mempertanyakan kembali gitu konteks hari ini berdasarkan peristiwa masa lampau yang terjadi gitu. Apakah masih relevan ini gitu konteks agraris ini hari ini gitu. Apakah ada petani jani gitu? Iya kan sih hidupnya mereka gitu tuh. Apa yang terjadi kemudian? Nah itu yang Tiang narasikan, disitulah menurut Tiang ruang kontemporer itu bekerja gitu. Karena bentuk itu menurut Tiang bisa hadir, bentuk apapun bisa dipakai gitu. Itu tergantung daripada pengalaman empiris Tiang gitu. Misalnya Tiang anak Bali, belajar tari Bali, Tiang ke Jogja, belajar tari Jawa, gaya Jogja, Sumatera dan lain-lainnya. Ketika Tiang bikin karya tari kontemporer, pilihan bentuk dan tidak terbatas sebenarnya. Tiang bisa pakai idiom tari Jawa itu. Tiang bisa pakai idiom tari Sumatera dan Bali juga. Gitu. Bali juga. Untuk membicarakan konteks yang sedang Tiang coba sampaikan melalui karya gitu. Oke, berarti yang paling ditekankan di sana itu wacana ya? Iya. Secara teknis penggarapan visual yang kita sebut dengan kalau dalam konteks tari itu choreographer, itu sebenarnya poinnya nomor sekian berarti ya? Mana yang lebih diutamakan? Ampun Niki, kalau berbicara tradisi kadang-kadang muruk tari itu langsung setelah ragat, judulnya gini. Apakah sama metodenya seperti itu? Nah, justru ini juga yang ingin Tiang sampaikan, menjawab Nika juga Abi. Sebenarnya tari atau cara berpikir kontemporer ini ya, di Bali konteksnya itu hadir
bukan dalam rangka menjadi saingan si tradisinya, bukan itu gitu. Bukan compare Justru ya? bukan. Justru kontemporer ini hadir untuk memperkuat nilai-nilai tradisi itu gitu. Karena cara tuni tain sih raga metakon tadi raga udah ngagem. Apa sih makna mapal tuh? Apa sih nilai yang ada di situ gitu? Oke. Itu yang sedang coba diperjuangkan di ranah kontemporernya gitu untuk mempertegas nilai, bukan bentuknya. Bentuk itu bisa berubah. Oh, bukan bentuk ya? Nih, jadi yang pakai celana jeans gitu. Nah. Tetap dia celana nih. Tapi di periode zaman sebelumnya belum ada bahan seperti jeans bentuk ini. Tapi secara fungsi dia celana gitu tuh loh. Begitulah juga kesenian. Bentuknya bisa berubah gitu. Tapi nilai yang ditawarkan itu masih sama gitu. Nah, itulah yang sedang diperjuangkan oleh tari kontemporer ini gitu. Makanya dia ini justru sedang memperkuat nih nilai-nilai tradisi hari ini gitu dengan tawaran bentuk yang baru gitu atau yang sedang dicari nih. Kontemporer itu sedang mencari bentuknya juga sebenarnya gitu. Gitu. Oke, bukan saingan itu yang perlu Bukan. Karena justru yang tiang lihat juga sekarang di masyarakat kita tuh seringkali jadi dikotomi itu lebih. Dikotomi ya. Nebo tari tradisi perlu band kontemporer harusnya penting gitu tuh. Ini bukan persoalan penting dan tidak penting menurut yang gitu. Tapi persoalannya adalah itu tadi. Kenapa gitu tuh loh kontemporer ini bisa hadir di ruang berkesenian kita hari ini gitu. Karena itu tadi untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak pernah dipertanyakan di tradisi gitu tuh. Bisa nggak dibilang kontemporer itu menjadi sebuah ruang kritis? Bisa, sangat bisa. Justru kita berangkatnya dari pola pikir kritis itu gitu. Biasanya kritis yang berjalan sih tuh. Karena kan mempertanyakan kan poinnya gitu tuh. Yang gelisah kita ninggalin sesuatu misalnya. Iya. Adik kene nah gitu. Misalnya sesimpel itulah misalnya melihat tari Bali misalnya. Mungkah lawang misalnya kan. Mungkah lawang. Kita hanya berhenti pada estetika nih kan. Bentuk nih kan gitu. Mungkah lawang, uluung gitu tuh loh. Nah, di ranah kontemporer ini kita berpikir gitu loh. Di muka lawang, nah kenapa nih muka lawang ini simbol apa ini gitu? Apa yang sedang dibicarakan dari motif muka lawang nih? Gitu. Itu aja sudah bisa dibicarakan ya muka lawang satu bagian itu aja udah bisa. Coba liu tuh breakdownnya beli. Wih, muka lawang tuh. Idang diawarkan belum kenapa? Iya, nah itu makanya apa namanya? Nah fokusnya nanti mau kemana? Gitu? Apakah berangkat dari tadi misalnya dari tari tradisi Bali gitu yang kemudian kita pertanyakan ulang gitu kan? Atau misalnya kalau tiang kan sekarang lagi senang ini. Bukan lagi concern sekali dengan apa namanya isu-isu sosial. lingkungan, dan juga sosial itu tadi gitu tuh. Sosial. Ya, itu tiang senang dengan isu-isu seperti itu. Alih-alih tiang menunjuk satu tari tradisi yang tiang jadikan sebagai objek penciptaan gitu. Tiang lebih senang gitu karena itu yang beririsan dengan kehidupan tiang sehari-hari masalahnya. Iya sih. Lingkungan itu kan jadi sedang kene aja untuk sedang ya bisa dikatakan masyarakat Bali sekarang sedang stres tuh menang lingkungannya gitu sedang tuh. dipikirkan sekali ya. Nah, oke. Nah, ini usah pancing-pancing yang bego no. Ketahan-tahan nih. Pilih ya nih. Kita lagi stres mikir sampah gitu. Petang kemana pajak bego no. Kok stres memikirkan gitu. Oke lanjut cek pertanyaan. Ya tapi harus diingat itu tanggung jawab. Betul. Bukan hanya tanggung jawab kolektif tuh. Tidak juga bisa kita bebankan 100% benar. pemangku kebijakan gitu loh. Tetap di masyarakat itu pun juga harus sadar tuh gitu tuh. Ya. Intinya sinergi. Sedangkan sekarang balance ya gitu. Sedangkan sekarang udah pintar-pintar. Udah. Kayak mana? Enggak ada pancing, enggak ada nyampah gitu. Tapi memang kalau bicara sampah secara wise kita menyikapi apalagi di secara kesenian lagi concern ke sana mungkin ada campaign yang disampaikan wilayah-wilayah ada masyarakat dari karya seni dan juga itu memang tanggung jawab kolektif yang seperti betul. karena sampah juga kita yang menghasilkan ya kan kalau memang kebijakannya bagus ya kita dukung memang kebijakannya kurang tepat ya kita beri arahan dan kritik ketika kita melakukan sesuatu seenggaknya jangan merugikan orang lain kayak sampah itu kan dengan awal dan juga karya seni itu juga bisa memproduksi sampah loh. Oh iya. Tiang itu dulu di tahun 2022 tuh. Itu pertama kali tiang dapat tamparan di situ tuh. Waktu karya Sejak Padi Mengakar. Kan dulu tiang pentas di Jogja tuh premiernya.
mendatangkanlah teman-teman tiang dulu gitu, yang kurator, programmer dan lain sebagainya tuh nonton gitu, kritikus itu nonton. Waktu nike visualnya itu tiang nganggo kene otsa untuk panggungnya, jadi panggung pertunjukan tuh uruk yang ben kene ben otsa. Ada segini kayaknya ada tebalnya itu, tebal otsa. Jadi penari itu konyang ngigel itu dari awal sampai akhir gitu. Setelah pertunjukan adalah timpale metakon ya. Ini setelah ini tuh otsanya mau dibawa kemana gitu kan. Nah, gue kan berpikir sampai sejauh itu ya waktu itu ya. Tidak berpikir sampai sejauh itu gitu. Kemudian itu dia mengingatkan, nah yang kayak gini-gini ini harus jadi concern juga sama seniman-seniman kita gitu. Jangan sampai material-material yang digunakan saat pentas, ketika pasca pentasnya menjadi sampah gitu tuh loh. Ini kan sama dengan kita nyampah gitu tuh. Kita sebagai seniman itu membicarakan masalah isu lingkungan, bagaimana menjaga alam dan sebagainya. Paradoks tadi nih. Tapi di sisi lain justru rago nih nyampah gitu tuh loh. Gue sebagai pelaku dari itu. Ya, makanya berat memang beban beban seniman itu menurut Tiang tuh berat sebenarnya beban seniman. Dari segi apanya, Gus? Ya dari segi ininya, dari segi karya moralnya gitu loh. Karena kan kita sebagai seniman tuh sing jauh lah lo ngai karya seni gitu tuh loh. Karena kan bagaimanapun juga karya kita itu kan sebisa mungkin menjadi refleksi gitu kan. Refleksi kepada kreatornya, menjadi refleksi juga kepada penonton yang hadir gitu, bahwa apa yang didapatkan dari karya ini itu dibawa pulang tuh kan, memori itu menjadi memori kolektif dan individu, dan dia kan merenunglah mereka menjadi refleksi sendiri gitu. Makanya itu peran penting seniman itu, entah itu seniman tradisi sama itu semua pasti membawa beban itu kok. Berarti sama kayak gini Gus, paradoksnya we have a good value philosophy in Bali, Trihita Karna. Ya. Secara konsep kan udah bagus ya. Iya. Tapi sekarang kita kenapa stres masalah sampah? Iya. Nah itulah, itu pola pikir kontemporer seperti itu. Nah kan kita sedang mengkritisi. Ya kita sedang kritisi kan aplikasi nilainya kan, nilai Trihita Karana itu relevan sing jani gitu loh di masyarakat kita hari ini. Berarti saya tuh sudah menerapkan pemikiran konten tuh ya? Sudah, tinggal jadi perkara misalnya beli arahnya adalah seniman, medium beli apa? Tari, rupa, musik. Perkara medium aja sekarang gitu loh. Mau menuangkannya itu ke mediumnya seperti apa? Kebetulan tiang tari, tiang tuangkan itu ke dalam karya tari gitu. Itu yang tiang masuk bentuknya itu bisa apa saja. Mediumnya bisa apa kan bisa gitu loh. Bahkan tiang pun sebagai orang tari, kalau tiang merasa ide ini, wacana ini tidak bisa diwakilkan oleh medium tari, bisa jadi yang pakai medium yang lain gitu, kolaborasi yang aja misalnya fungsi misalnya atau perupa gitu ya. Nah itu pilihannya seterbuka itu gitu. Seterbuka itu ya, betul menguatkan nilai esensial ya. Kan itu yang sebenarnya sedang menjadi menurut Tiang yang sedang menjadi permasalahan hari ini kita di Bali itu kan itu. Boleh nggak saya menyimpulkan bahwa kontemporer itu adalah individu itu sendiri? Ya. Dinamis. Ya. Bergerak sesuai dengan zamannya. Ya. Karya itu selalu persoalan individu kok, Bli. Menurutnya. Oh ya? Ya. Menurutnya karya itu selalu lahirnya dari individu, dari satu orang tuh. Kemudian baru menjadi pengalaman kolektif akhirnya ketika sudah dilempar gitu. Ketika sudah dilempar ke ruang publik. Ya, itu menjadi pengalaman kolektif akhirnya. Tapi berangkatnya pasti dari diri sendiri itu. Kegelisahan kita gitu. Apa yang terjadi di sekitar kita. Ini konteksnya kontemporer ya. Iya. Itu pasti awalnya dari individu dulu itu. Kemudian menyebar menjadi pengalaman kolektif gitu. Entah itu disepakati atau tidak, itu urusan lain gitu ya. Beda, dua hal yang berbeda. Tapi kemudian itu dinikmati secara kolektif, gitu. Tuh. Seni itu adalah persoalan individu. Ya, itu personal tuh. Pasti personal tuh. Oke, mungkin ya kalau kurang lengkap pemikiran Tiang dan teman-teman di Jejak Pendapat bisa ditambahkan mungkin Gus. Kalau Tiang lengkap dari penjelasan Gus, tidak ada ujung bakal ini ya. Kontemporer ya. Karena secara free, secara border, barrier itu kan tidak ada. Pokoknya kota itu loh. Kontemporer itu aja kota itu. Enggak. Dinamis dia, terus bergerak. Iya.
Tapi kesenian itu kan gitu juga. Kesenian itu kan seharusnya yang bahasa Inggrisnya supposed to be, seharusnya dinamis kan kesenian itu gitu Iya, loh. Yang percaya kesenian itu harusnya dinamis, sebagaimana tradisi itu seharusnya dinamis gitu tuh. Nah, seharusnya tidak- Seharusnya, ya, seharusnya. mengikuti perkembangan saat Iya, ini gitu. iya, iya. Cuma perkara komunikasi kan ya buruk tuh kan nih. Coba benahin cara Raga Ngorto. Ntar dulu, komunikasi siapa ini? Komunikasi yang bagaimana? Apapun gitu tuh. oh. Ya, komunikasi antara yang ngajak beli misalnya. Ya. Biasanya teh ngorto gitu. Iya. Tepuk mar pertama kali tepuk tiba-tiba langsung ngomong beli Raga ngelakin beli motor Raga ngelakin. Wah, sih cocok gitu. Ya Raga ada di orang besar kita, Gus. Oh gitu. Ya. Maksudnya posisinya mokoh. Ya, oh, itu berat gitu kan. Posisinya seperti itu. Karena males kan ya makan gitu kan. Iya, atau ngawang makan. Atau Yang ngawang aneh sing makan kan jadi bisa. makan bisa dimakan. Ya, gitu. Gitu. Perkara komunikasi. Perkara komunikasi. Cang rinci. Di ngalian di tidong. Hari ini kan jadi kan nyampa tapi dah. Barangannya aja beli. Kontemporer ini mas. Kan random ada. Tapi gitu ya intinya itu sih kontemporer. Ya. Tidak ada salah benar dalam kontemporer. Bahkan dalam kesenian pun menurut Tiang tuh ada sih boleh aja benar tuh deh. Oh, lagi ini pada dari situ. Menurut Tiang ini pendapat pribadi ya. Sing ada sing karya yang benar-benar jelek, karya yang benar-benar Ya. bagus tuh sing ada gitu. Karena itu kembali lagi apa dana yaitu menyangkut pengalaman artistik dan estetik daripada si pengkaryanya kan gitu. Tapi bahwa kemudian konsekuensi itu dilempar ke publik dan ditangkap dinilai seperti itu ya bisa sering kali terjadi gitu tuh loh. Ya. Tapi kalau Tiang biasanya sekarang tuh ngeliat karya tuh penilaian yang tuh nih luung, nih sing gitu tuh loh. Nah, gimana? Lebih ke nih tepat dan tidak tepat gitu. Tepat sih ide ya nih divisualkan dengan bentuk seperti Iya. itu gitu. Tuh kan. Pangus Ya pangus ya. Pangus sing nih gitu tuh. Karena kalaupun misalnya sing pangus kan berproses ya seniman itu berproses. Benar. Sing perjani saya langsung luung ngai karya baru pertama kali ngai karya langsung luung tuh nggak mungkin juga gitu. Itu pasti mengalami proses gitu, dan kritikan gitu kan. Ya, Karena dibangun bertumbuh gitu. Istilah lisir dari orang wayah di nasak di panggung. Nasak di panggung ya gitu. Oh, harus sekian kali lu ngerasakan Ya. berkarya Ya. dengan sendirinya tasak berbuah kali. Rajin muruk mekebah sing taen ya sama dengan kan. dengan. Iya kan. Pengalaman di panggung nggak punya kan. Bengong itu gini sudah dia. Saya mau ngomong kan sing ten Kan itu metode apa namanya metode tari kita di Bali kan gitu mesti kan. Bosur latihan mekebah gitu. Pang tulih, pang cacat aja penontonnya gitu. Dan harus terbuka menerima kritikan itu. Kan tuh itu Iya, itu yang iya. penting gitu tuh loh. Itu. Suatu band berproses, band pentas, band proses, band pentas. Kan gitu aja alik kan sebenarnya kan. Oke. Gitu. Yang mengerti gacut mengerti yang orang tahu proses itu mengerti ya saya gacut. Maksudnya kenyang nih gacut gacut yang paling sih. Pelan lu pakai ya dong, pakai lagi gacut. Oh, masih pertanyaan. Pelan kayak gacut. Karena era sekarang kan merespon cepat sekali ya. Ya. Merespon cepat sekali ya. Ada sing geus artinya calon-calon tertentu ya mungkin di era generasi Raga makin. Gus ngajin dengan Gus membawakan. Artinya yang ngajin tuh kadang mengenal karakter orang yang kita ajar, yang diajar. Sedangkan Gus dengan pengalaman seperti itu merespon tuh gimana Gus? Artinya kan ajak nak tuh loh. Ya. Murid-murid lah istilahnya. Antara guru jak murid Ya. Menangkap sing seperti itu kadang Wah, karya-karyanya. Ya, itu menarik itu pertanyaannya tuh. Karena untuk konteks pengajar gitu, menjadi cara misalnya ngajar di tari gitu, jadi kan lah mahasiswa berdua kelas gitu, satu kelas tuh 30-an mahasiswa, nah, gitu. Artinya kan kita juga harus menyadari, Tian juga menyadari ada keterbatasan gitu untuk menyampaikan apa namanya pengetahuan kepada 30 sekian kepala. Benar. Sing mungkin semua itu juga bisa menangkap secara utuh gitu kan. Paling hanya 1, 2, 3 orang ini ngidang. Nah keterbatasan itu yang sadari tergantung sekarang
gimana metodenya aja, metode tiang mengajar mahasiswa itu gitu tuh. Tapi bahwa kemudian terjadi apa namanya perubahan tuh ya, terjadi perubahan itu ya di kalangan teman-teman muda hari itu juga pasti banyak yang berubah kan. Apalagi tuh beli orang ini kan apa namanya akses itu begitu cepat, Ya, respon itu respon begitu cepat. Ya sebagaimana mahasiswa itu juga seperti itu, anak-anak kita sekarang tuh gitu juga. Ya. Terlalu banyak yang menelan informasi gitu, sampai akhirnya ya lupa esensi dasar itu apa sih gitu loh. Iya. Ya. Atau misalnya cara coba tiang balik lagi ke konteksnya tari gitu. Yang cara tiang pindah melajah ya jadi kan melenan gitu ya. Iya benar. Yang pidan tuh jak mula sekan tik aja guru gitu tuh loh. Di sana tuh orang ngat mula kanti menek mula guru mai gitu. Dia kanti kerak gitu ya mula gini kan. Kerak apa kanti aja se ekstrim itulah gitu kita diajarkan dengan sentuhan yang seperti itu gitu. Nah sekarang ini kan sudah tidak ada lagi misalnya melakukan hal-hal seperti itu. Benar. Nah itu hal yang berubah, tapi apakah kemudian itu terjadi kemunduran? Menurutnya nggak juga gitu. Itu memang karena ada kebiasaan yang berbeda saja hari ini gitu. Tinggal gimana kita menyikapinya gitu. Asal kita ngidang menyikapi itu dengan baik pasti baik dari ini gitu. Kan kelebihannya sekarang ini kan karena informasi di aja banyak tahu mereka gitu. Gampang terdistraksi. Iya, nah tinggal jadi kan tugas laga tuh ngurin nih. Nah. Nene pebalih, nedo gitu loh. Ne jemak, nedo. Nah, Tugas yang kita kan orang tua masih ya memang iya, gitu iya, ya, iya. gitu ya. Kita mengarahkan sekarang gitu. Alih-alih kita memberikan banyak informasi karena iya liunan Benar. mana informasi gitu tuh loh. Nah tinggal kita yang mengarahkan ne alih, nedo, Dikonsum, nen malu. Wah, konen kan dasarnya dini, nene malu pelajin. Maksudnya malah jemak nene gitu. Nah, itu sih yang biasanya tiang ini apa namanya tekankan juga ke mahasiswa karena sekarang juga anak-anak muda di Bali gitu, di isi Bali itu yang berminat ke tari kontemporer itu beliau saja nih anak-anak muda di Bali itu udah banyak sekali gitu tuh loh. Nah cuman kan sekarang apa namanya tugas kita itu tadi mengarahkan mereka gitu, memberikan ruang kepada mereka untuk bisa mengeksplor lebih potensinya gitu. Pas lalu yang cara pidan itu kan baru pertama kali yang awal-awal di Bali itu kan masih yang saya dengar banyak wacana muda karya tugas akhirnya kontemporer, pang bebas, pang halu. Ya. Sih juga halu bebas, ya berkarya harus sing gitu. Tetap ada ukurannya, tetap ada batasannya gitu. Iya. Karena cara kita tuh harus diluruskan gitu. Pang sing ya apa dane dan ada juga kenapa berkarya kontemporer pang bedin lah hampir gitu. Yang kayak karya tradisi ben nekan gede kan juru gambal, penari liu, ngai kostum mewah dan lain sebagainya gitu. Diusan telah hampir Iya. Bukan perkara itu juga, itu bukan perkara ekonomi juga. Esensinya tidak di sana sebenarnya. Esensinya bukan di situ gitu sebenarnya gitu. Makanya itu yang perlahan harus kita luruskan agar kemudian tidak terjadi itu tadi. Karena kontemporer itu diremehkan gitu kan. Padahal balik lagi yang bilang di awal itu sebenarnya bukan itu tujuannya dari kontemporer itu menurut saya dan saya yakin itu sampai hari ini gitu untuk konteks Bali. Untuk konteks Bali ya. Yang mendorong anak-anak muda itu sekarang semakin menggiati. Apakah itu cara berkomunikasinya? Nah, beliau salah satu sebagai guru kepada mereka apa memang terpantik dari sebuah fenomena atau kejadian yang ada? Apa yang membuat kenapa sampai anak muda? Keduanya bisa terjadi, Bun. Karena itu balik Ben informasinya liusan ngidang gitu loh. Yang kalau kita sebelumnya kan untuk mengakses apa sih tari kontemporer sih tanya tepuk gitu loh. Nah, tepuk pasti gala-galan tradisi gen gitu. Yang sing tiang ke Jogja mungkin saya nggak akan tahu itu tari kontemporer itu seperti apa gitu. Karena tontonan tiang di sini itu ya tradisi semuanya gitu. Nah, anak zaman sekarang lewat HP itu kan bisa mengakses ya. Apalagi kalau memang dari awalnya fokusnya memang tari gitu. Searchingnya tari itu liu pesu tuh. Tradisi, modern dan sebagainya kan ditonton semua sama mereka. Dan kecenderungan anak muda itu kan yang dilihat pasti kan visual benar. Ulung nih geraknya no visualnya menantang gitu kan. Misi salto dan sebagainya atau wah pelajin gitu.
Kan itu yang terjadi. Nah, tinggal Si ngangsut teman gitu, iya. gitu. Iya, artinya tontonannya beragam gitu. Untuk hari ini tontonannya beragam, tinggal sekarang itu lagi ya, mengarahkan Tuntunannya. kemudian. Mengarahkan pemikiran, Ya. Betul. bahwa kontemporer itu bukan semata-mata bebas, Iya. tidak Ya. kebebasan yang absolut ya. Iya, tetap ada batasannya. Ragam lahir kan terbatas. Ya kan? Beli ngidang mulai jarak 100 meter misalnya. Dia jarak 50 meter bawa kenyal ya, karena dibatasi apa? Nafas yang pendek. Kan itu jadi batas juga. Jadi semuanya ada batas tuh. Gitu. Oke, berarti Tidak ada batas. alasan itu tidak relevan. Berarti dan sekarang Bligus dapat uang, memberikan proving bukti dan cara berpikir bahwa Ya. segala sesuatu itu, ayo ya ada batasannya yuk. Semua itu ada batasannya. Ya. Dalam konteks teori batasan yang dimaksud itu apakah literasi, Gus? Ya, tentu. Banyaklah membaca gitu. Iya. Banyaklah membaca. Kalau di tari itu rumus itu dia apalagi konteksnya akademis ini ya. Perbanyak membaca. Iya. Dan itu tidak terbatas pada wilayah buku tari kan, pengetahuan tari enggak. Perluas lagi itu bacaannya. Karena pada akhirnya kesenian Agapidan kan sebelum dikotak-kotakkan seperti ini, ingin coba. Pragino tuh dia megending bisa ngigel, bisa megambal, bisa lupa, bisa. Paripurna lah ya. Ya. Nah, hari ini tuh terulang gitu loh. Angkanya tidak terbatas pada pengetahuan tari saja, pelajari pengetahuan yang lain di luar tari gitu. Bahkan pengetahuan umum pun pelajari gitu. Karena itu akan menjadi insight-nya juga nanti. Terus yang kedua itu apresiasi. Liun-liun mau balik gitu. Iya. Wah. Itu. Nah, kan kalau di Bali itu masalahnya yang cara ke warung makan dulu beli. Ya. Agak ke warung makan. Bangun menu aja nih. Terbatas menunya tuh kan. Ya. Beguling untuk kan misalnya lawar plek, sate dan lain sebagainya gitu. Menu di luar tuh saya ada gitu tuh loh. Itu yang terjadi di Bali. Jadi menunya itu hanya sajian tari tradisi saja. Tapi menu lain di luar tradisi itu masih jarang hadir di Bali gitu loh. Sehingga apresiasi kita anak-anak muda tuh tontonannya pasti tuh gen gitu. Sehingga ya kacamata lain untuk menonton pertunjukan yang lain dulu. Kecuali ya pesul yang Bali ya. Ya benar-benar. Ya, Besok ke warung warung do ya. Ya mau balik pertunjukan di Jo itu. Dan itu pun harus dipantik dari kesadaran sendiri. Ya, 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 ini ya, dah ya. harga ngori mau balik kamu mau gitu. Nggak bisa, Terus yang nggak penting udah harga kamu Benar, gitu ya. Tidak bisa dengan Tidak, paksaan ya. Iya, gitu. Nah itu tapi hari ini yang lihat udah mulai beragam pertunjukan di Bali itu. Benar. Dan apa geliat anak muda untuk mencoba hal baru, eksploratif lah. Eksploratif. Itu bertinggi aja gitu. Tambah mahasiswa yang di isi Bali itu udah apa namanya geliatnya untuk mencoba hal-hal baru itu juga apa sudah banyak. Itu. Nice. Nice. Tuh, Penjelasan sekarang anak muda sekarang itu kan kadang terpaku dalam satu bidang kan ya. Benar. Ya. Tapi kalau bisa dikembangkan kan lebih tuh bidang kayak kontemporer pun masuk dalam konteks Ya. itu kan gitu. Sekarang ada narasi liar tuh seperti yang proyek gitu ya. Yang namakan lagi dan yang ingin benar seperti kata Kak Cu, satu bidang kadang-kadang ada narasi nih akibatnya. Kontemporer tuh rusak tradisi. Sekarang kan udah dibantahkan sama Bligus. Ya. Iya, ya. Jangan Sekali kita bilang itu udah jangan kontemporer itu tidak merusak tradisi sekali gitu. Justru memperkuat. Justru kontemporer itu hadir dalam rangka memperkuat nilai itu yang garis bawah itu. Nilai Nilai tradisi, esensi berarti ya? esensinya gitu. Karena nilai kita tetap di Bali Trita Karana tenu ada nilai itu. Ya. Kulo jani condong ke dhuwur kan, ke vertikal kan, horizontal yang sap gitu loh masyarakat tuh. Alasan Mbak, saja dosen aja dong. Ya maksudnya itu contohnya gitu. Itu yang tiang gelisahkan gitu tuh. Bukan berarti ya harusnya kan seimbang ya, buat cerita karena kan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan lingkungan, dengan sesama itu loh. Sudah diajarkan kita seimbang itu dengan konsep itu gitu. Kacut kan pada sendiri nih guys. Hah? Kan pada sendiri tanya-tanya kok. Longsan rinjeng Bligus. Aduh. Aduh, saya hujan. Ini Kacut tuh sebelum nak kenyal nyampak sebenarnya kan. Antang nih. Berbicara tentang minat berarti kan didorong dengan sebuah perkumpulan, ekosistem, betul, ya. Ya. ya kan? Dan juga sosok deh. Itu penting deh. Figur. Figur. Kenapa? Figur itu juga penting tuh. Patut cara idol itu lebih.
Kita kan pasti pernah mengidolakan seseorang kan, Pernah. ya kan, mengidolakan sosok gitu. Dan ketika kita sudah mengidolakan satu orang sosok gitu, pasti akan ada kecenderungan kita mengikuti tindak tanduk ya kengken, mencari tahu kita deman-demannya apa sih gitu. Makanya sosok itu juga menurut yang penting hadir juga gitu. Dulu kita punya tokoh tari kontemporer itu almarhum Pak Suro diisi, ya kan? Itu sempat menjadi satu figur yang kemudian diminati oleh teman-teman muda zaman itu gitu. Masuk ke isi cuma dok ninggalin Pak Suro gendok melajah seiyo gitu tuh. Nah, itu juga penting tuh. Figur itu juga penting. Sebagaimana juga figur-figur maestro kita di dalam konteks kesenian tradisi kan gitu masih kan? Iya, benar. Makanya ada istilah raga kene ngekelawio. Belajar kan? Iya. Ke purinya, ke rumahnya, belajar langsung dengan sosok spesifik figur tuh gitu loh. Ya. Yang kita datangi gitu. Sajan. Nah, kan jadi figur itu juga berperan penting dalam hal ini gitu. Setuju. Ya, karena murid itu representasinya kan. Betul, tensi dari gurunya gitu. Ya. Wow. Sekarang dilanjutkan oleh generasi-generasi muda yang Ya. Benar. semakin memiliki jangkauan yang lebih luas, apalagi macam pendidikan sudah keluar seperti itu Ya, salah betul, satunya. betul. Ha. Dan ekosistem itu akan tumbuh itu tidak dengan waktu yang instan ya begitu. Oh iya, Enggak ya? lama tuh, sangat lama tuh untuk menemukan ekosistem. Tidak bisa dalam sekejap mata itu beres urusan tuh itu singedang. Bahkan dalam konteks tradisi itu kan ekosistem kita juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan maksimal kan. Gitu. Biasanya gitu saya ada sih sikut-sikutan seniman di Bali ya yang belum jalan ekosistem tuh. Ya, Betul loh. setuju. Ya. Kenapa harus kok? Setuju lantang gitu. Setuju. Punchline lagi kan. Punchline lagi. Dia mancing sana ekosistem. Jangan. Karena kalau berbicara keberlangsungan kan ekosistem harus hidup. Oh iya. Iya. Ya. Kadang-kadang kita tuh berbicara keberlangsungan, sustainability. Anjay. Tapi fundamental ekosistem ini tidak dirawat. Kayaknya ngomong keberlangsungan. Contohnya cara ragu deman ken lawar plek, itu pedagang sih nggak dong. Ini bung Bahan sih ada. bahan sih ada kok kayak gini lawar plek itu model kan. Iya. Nah kan itu yang sebenarnya sedang ditunjuk sama ekosistem kan, perkara bahannya kan, Iya. penyediaannya ada sing gitu tuh loh. Dalam konteks netari kan gitu, yang konyang dari Pragino, konyang jadi pengerawit, nyene kan ngencaneng makan penari ya kengken misalnya, pakaian ini ngurusin nyen gitu, ada menginventarisasi gamelan nyen dengan canang gelungan pakaian nyen gitu, dijo tongos ngai gamelan, dijo tongos ngai kostum dan lain sebagainya. Kalau perintilan-perintilannya gitu tuh loh nih yang sering kali luput gitu Bri. Karena orientasinya tuh pasti pentas tuh loh. Melulu orientasinya tuh panggung gitu. Eksistensi melulu yang dituju gitu. Tapi tidak pernah merawat itu tadi. Nyen-nyennya terlibat gitu. Makanya untuk hari ini tuh yang bisa bilang kalau mau sustain lakukanlah kerja kolaboratif gitu. Kerja kolaboratif. Iya, melibatkan orang-orang di luar bidangnya gitu tuh. Contoh misalnya dalam itu satu perkumpulan seni misalnya. Yang konyang jelema seni itu dengan canin gitu. Manajemennya asalnya kawung tuh. Kauyut perkara bes tuh bisa jadi. Iya. Dalam satu kelompok tuh gitu. Makanya penting kerja-kerja akuntan dan lain sebagainya. Datangkan dia gitu. Dia orang yang mengelola itu gitu. Nah itu yang disebut sebagai kerja-kerja kolaboratif gitu. Termasuk juga misalnya cara Jani itu yang lagu dana. Nah kalau misalnya di istilah kontemporer itu sendiri kan ada yang namanya produser Jani misalnya di tari. Gitu. Yandor lais misalnya tanda kutip ya Yandor lais karyannya produser lah berperan ngadepin gitu tuh mempromosikannya ada ruang ini event apa dipromosikan ada ruang ini dipromosikan dan produsernya kan tidak harus berasal dari orang tari gitu disiplin gitu terus manajemen pertunjukan misalnya gitu kan tidak harus dari orang tari juga yang bisa mengerti bagaimana tata kelola keuangan misalnya
untuk satu pertunjukan gitu. Neng olah pis kan saya harus nak tari gen gitu. Pasti akan harus melibatkan orang lain itu bisa gitu. Lighting kan saya harus nak tari gitu. Walaupun kita mempelajari ilmu itu misalnya diisi kan, bisa kita minta bantuan ke teman-teman yang memang fokus di lighting designer gitu. Wah, ya. Yang membuat properti, artistik dan lain sebagainya. Itu kan kerja kolaboratif tuh, Bli. Semua itu beli gitu. Itu tidak hanya berdiri pada satu disiplin ilmu gitu tuh. Dia pasti beririsan tuh dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Oh iya. Termasuk di luar tuh gitu tuh. Penari ke Selio kita belum dia. Saja. Ah, itu sing tidak terduga ada kan? Ya, kan Mbak Insiden. Pasti apa fisioterapi atau mau pijit. Iya. Nah kan berperan tuh gitu tuh maksudnya Gabli. Nah yang kayak gitu-gitu tuh juga kalau mau sustain yang kayak gitu tuh harus mulai difikirkan juga gitu tuh. Apalagi sebagai seorang penari itu tiangan jadi buatlah sakit awak yang jadi itu karena pidan latihan ekstrim lain sebagainya kan baru sekarang berdampak ke tubuh gitu. Oke. Dan dulu belum punya kesadaran untuk merawat tubuh gitu tuh. Ya. Jadi semenjak dia tuh bertemu dengan orang menyadari akhirnya jadi setiap 2 minggu sekali rajin yang mau pijat di rumah gitu untuk merelaksasi otot yang kaku gitu. Recovery-nya. Ya kayak gitu-gitu tuh Otot yang kaku. disadari. Gitu. Jadi tidak melulu ruang dan Daniel. Enggak, tidak melulu ruang gitu tuh loh. Sing kaku dan di sana. Ya. Dan ini juga ruang itu bisa kita ciptakan sendiri kok tanpa harus minta kepada pemangku kebijakan. Ya. Gitu. Kita bisa menciptakan ruang itu gitu. Asal ekspektasinya mau yang gimana nih gitu tuh loh. Kan kita menentukan ekspektasi ruang yang mau kita buat gitu loh. Yang terus ngantosin suntikan dana dari pemerintah terus gak megarang tuh. Kan uangnya terbatas itu kan, uang dari terbatas ini nama akomodir semua kepala, semua seniman itu nggak bisa. Logika kan mesti kena tuh gitu loh. Makanya kita itu bisa kok menciptakan uang sendiri gitu. Asalkan kayak itu tadi kerja kolaboratif itu gitu. Gayet timpal gitu yang bisa nyariin sponsorship gitu. Yang ngerti cara ngai RAB, ngai proposal. Oh, lebih ke industri jadinya ya, beli ya. Bisa industri. Ya, bisa industri tapi bisa juga untuk karya-karya yang sifatnya itu idealis itu juga bisa gitu. Karena kan pasar itu melulu pasar industri, Bli. Iya. Di tari itu. Jangan salah. Jadi pasar itu tidak melulu persoalan itu tadi yang harus industri yang ini enggak itu. Ada kok memang seniman-seniman yang memang mau mendanai atau pihak-pihak yang mau mendanai karya-karya yang seperti itu. Oh, ya? Gitu. Ada. Memang murni sponsor aja mereka? Ada. Apa B2B itu bisnis to bisnis? Bisnis to bisnis juga ya tergantung bisnisnya apa ya. Tapi kalau untuk yang karya-karya sifatnya idealis dan sebagainya ada kok banyak tuh. Dia membiayai. Ada kok platform-platform itu. Nice. Betul ya. Nggak harus melulu persoalan ini industrial gitu. Wow. Itu pentingnya kayaknya itu toh. Ngembangan diri ya. Ya. Tahu networking. Ya. Dan itu yang harus dirawat menurut yang juga di Bali itu, Bu. Maksudnya karya-karya seni yang orientasinya tidak melulu persoalan industri itu loh. Ya. Itu juga harus dirawat tuh sebenarnya supaya dia balance gitu. Jadi dari sisi hiburan kita ada gitu, tapi dari segi knowledge-nya, pengetahuannya itu juga terawat gitu. Knowledge pengetahuan. Iya. Kan itu kan Ragam kayak karya kan sedang melempar pengetahuan, sedang berbagi pengetahuan kan tuh. Pengetahuan dan pengalaman gitu. Wow, Kan diskusi kan dibitukin ya, diskusinya sebenarnya kan dialognya itu di sebuah karya. justru terpancingnya dengan setelah ngobrol gini tuh toh. Banyak pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Punchline juga sudah banyak dikasih sama Ligus. Kalau main poli berpudar cas biasa dong. Belum jumpa lambung nih. Cepat datang cepet. Dia kan nyemes nih. Dia nyemes. Datang bisa kan 5 juta ada datang itu. Plan enggak ada. Aduh. Jadi nggak terasa waktu sejam. Sejam nih? Sejam? Lebih kodosan 10 menit. Wow. Masih banyak yang ingin dibahas secara ekosistem yang sudah dapat juga Ligus. Di sini kita. Oh ya mungkin kan namanya satu B. Silakan. Untuk merawat ekosistem itu, kan tadi yang sempat bilang tidak melulu kita harus menunggu dana dari pusat gitu, misalnya. Kita
Kita juga bisa menciptakan ruang sendiri gitu. Yang biasa tiang lakukan atau teman-teman tiang lakukan juga. Itu kayak semacam subsidi silang tuh lebih. Oh, Oh, Ada tiang misalnya manpis megai dijel gitu. Yang sisihkan berapa gitu. Untuk modal tiang berkarya gitu tuh. ya. Nah yang kayak gitu juga bisa. Ya. Tergantung ini strategi, berstrategi lah gitu tuh loh. Berstrategi Sebagai lah. seniman tuh gitu. berstrategi. De ngantosin gitu tuh loh. Bergerak gitu. Silakan banyak cara itu. Berstrategi lah gitu tuh. Oke. Gitu. Berstrategi. Berstrategi Iya. lah. Dan yang mudah-mudah lah yang sekarang tuh sebenarnya bisa lebih cepat karena lari ini dan kencang aja Iya. gitu tuh loh. Harus cepat tuh menyambut acara grup itu. Setuju. Gitu. Semoga memantik teman-teman di Jatuh Tempat Ya, Ya, langsung karo. yang nonton. Langsung karo. Ya. Terima kasih Bli Gus. Nice. Siap. Tiang esok semua nih udah diundang ke di Meluang Jakarta. pendapat. Ya, kita di sini di Jatuh Pendapat nih. Hari produktif nih, Cun. Hari kok Kamis. Kamis. Selesai ke kampus kan? Ya. Ya. Ya, sudah meluangkan waktu. Ya. Jangan- Tapi udah selesai kok ini. Udah selesai. Ya. Nanti kita cari momen lagi kita ngobrol lagi. Boleh, di boleh. ranah Siap. yang berbeda juga. Benar, ya, boleh. lanjut ya. Siap. Boleh. Dan ya yang sedikit memancing-mancing lah ya itu dulu. Marasan nih konten tuh nah ini. Nanti selanjutnya nanti. Aduh, udah Cun. Udah Udah 1 jam Ya. ya. Itu oke. dulu pertemuan kita sore hari ini ya Gus. Siap. Semua. Beliau. Kena Semua, rayu, Bli. semangat berkarya di tunggu karya berikutnya. Siap. Selamat Semua. Bapak, selamat keluarga. Iya, siap. Nanti sampai ketemu di momen berikutnya Cuk ya. Ya. Itu dulu pertemuan kita sore hari ini. Rayu sebentar sama ini. Rahayu. Rayu.